Yo guys, jangan skip video ini kalau kalian suka dengan konten-konten horor. Di sini ada seseorang bernama Pak Ganda, sudah bekerja selama 12 tahun jadi supir ambulan. Dia pun sudah terbiasa mau jemput jenazah jam berapapun. Tapi ada satu malam dia menerima panggilan aneh selama dia bekerja. Ambulan ke Jalan Karang nomor 17 menjemput satu jenazah bernama Bagus Pranoto. Suara dari operator ini terdengar bergetar, seolah-olah tidak mau menjelaskan secara banyak. Rumah yang dia datangin itu gelap, penuh kabut. Yang paling aneh lagi, di dalam rumah itu nggak ada satu keluarga pun yang nunggu. Tapi kantung jenazah sudah siap, tergulung rapi, seolah-olah ada yang menaruhnya beberapa menit lalu. Waktu dia mencoba angkat, ini beratnya nggak wajar, seperti masih ada yang bergerak dari dalam. Dan dari sini cerita akan memuncak. Nomor 1, di sini ada gerakan dari dalam kantung jenazah. Suara ambulan berjalan pelan di dalam kabut yang tebal. Pak Ganda pun menyalakan radio. Hening sunyi, hanya ada suara ban yang mengiris jalan basah. Tiba-tiba ada sesuatu dari belakang. Waktu dia ngelihat dari spion tengah mobil, kantung jenazah itu bergeser sedikit ke sebelah kiri, seperti kayak ada orang yang mendesak dari dalam. Seketika pun di sini Pak Ganda berhenti bernapas. Lalu kantong itu tiba-tiba aja menggeliat, bukan kencang tapi agak pelan, seperti ada seseorang yang mencoba untuk bangun tapi tubuhnya udah kaku. Pak Ganda pun banyak-banyak istighfar sambil gemetaran memegang setir mobil. Ia tekan rem sedikit dan saat ambulan melambat, guncangannya membuat kepala yang ada di dalam kantung itu tampak seperti menghadap ke arah Pak Ganda. Tapi di sini yang bikin merinding adalah resleting kantung jenazah itu bergerak sendiri sekitar 1 senti, yang seolah-olah ada tangan dari dalam yang mencoba untuk membuka kantung itu. Cerita pun gak sampai di situ. Di sini ada suara bisikan dari dalam ambulan. Beberapa menit kemudian, kabin di dalam ambulan semakin dingin. Napas Pak Ganda keluar seperti asap. Lalu terdengarlah ada suara yang seperti ini. "Pak, tolong bukakan." Suaranya serak, tapi tepat dari belakangnya. Pak Ganda langsung mematikan radio karena dia mau memastikan bahwa suara itu bukan dari radio yang dia dengar. Tapi suara itu muncul lagi, lebih dekat. "Pak, panas, saya sesak." Padahal jenazah selalu dingin, gak mungkin ngerasa panas. Lewat spion, dia ngelihat sesuatu yang merayap dari dalam kantong. Tekstur kulit pucat, kuku panjang, seperti tangan mayat. Jari itu pun menggelitik resleting, mencoba membukanya dari dalam. Ambulan akhirnya bergoyang pelan. Kantung itu ada yang menendang dari dalam. Kali ini lebih keras dan kali ini lebih kelihatan nyata. Pak Ganda di sini refleks nambah gas, tapi seketika ada suara yang menjerit, seolah-olah dia berkata seperti ini, "Pak, jangan tinggalkan saya di sini." Padahal sudah jelas nama dalam dokumen, Bagus Pranoto, meninggal 3 hari lalu. Lalu di sini ada sosok berdiri di kursi belakang. Karena panik, Pak Ganda pun akhirnya berhenti di jalan sepi. Napas terengah, telapak tangan basah. Ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan waktu di sana dia melihat kantung jenazah yang ada di belakang mobil ambulan itu udah terbuka setengah. Sosok jenazah pucat itu duduk tegak, kepala miring, mata putihnya kosong, bibir robek yang seperti habis dijahit ulang. Tanah menempel di seluruh tubuhnya. Tapi yang bikin lutut Pak Ganda lemas, jenazah itu bangun perlahan, menegakkan badan, lalu berdiri menatap Pak Ganda dari balik kaca pemisah. Matanya yang putih kosong mengikuti gerakan Pak Ganda. Tangan jenazah itu menyentuh kaca dan bergetar pelan. Bibirnya pun mulai bergerak. "Tolong kembalikan saya. Mereka belum selesai." Di sini lagi-lagi Pak Ganda panik dan langsung keluar dari mobil ambulannya. Napasnya semakin kacau. Hutan di pinggir jalan dipenuhi kabut yang tebal. Tiba-tiba dari jauh terlihat 3 petugas medis memakai APD yang penuh tanah. Maskernya sobek, langkahnya pun limbung. Mereka berjalan mendekat pelan seperti mayat hidup. Salah satunya ada yang menunjuk ke arah ambulan Pak Ganda dan berkata, "Pak, itu bukan milik Anda." Tangan mereka hitam, kukunya semua panjang.
Tubuhnya dingin seperti es saat mereka mencoba semakin dekat. Petugas paling depan ini berkata dengan suara seraknya, yang berada di dalam ambulan itu bukan manusia. Kabut pun semakin menutup. Suara ambulan di belakang bergetar, seperti ada yang memukul-mukul dari dalam ambulan. Pak Ganda mencoba menjauh, tapi kabut semakin tebal. Ambulan yang di belakang pun tiba-tiba diam, gak ada suara sama sekali. Lalu ada tangan pucat yang mencengkram bahunya ini dari belakang. Saat Pak Ganda menoleh, jenazah itu sudah berdiri tepat di belakang Pak Ganda. Mata putihnya melotot, wajahnya hancur, mulut yang menganga seperti ingin menelan. Pak Ganda bulat-bulat, tidak ada suara, tidak ada angin, hanya mata jenazah itu yang bergerak mendekat sambil berbisik, "Kau membawa aku ke tempat yang salah." Jadi hati-hati kalau kalian ngeliat ambulan tanpa suara di tengah malam. Jangan pernah mencari tahu, karena bisa jadi itu bukan ambulan yang seperti kalian bayangin. Aku Niko, sampai ketemu di cerita selanjutnya.